kasih atas berkenan kami bisa hadir di tempat yang mulai semarak lagi. Karena sekian lama agak kalau dari luar tuh lewat sini dulu agak kurang semarak. Begitu BRIN muncul, semarak kembali. Mudah-mudahan hal-hal yang menjadi tugas fungsi BRIN ke depannya bisa jauh lebih optimal lagi dilakukan. Pak Hanung, Deputi Usaha Kecil Menengah di Kementerian Koperasi dan UKM, Sahli dari Kemendes, para narasumber yang kami hormati, Bapak Ibu sekalian. Saya tadi diminta keynote speech, tapi lebih pas saya akan menyampaikan hal-hal apa yang menjadi concern daripada pemerintah, dalam hal ini Presiden, terkait dengan BUMDes yang memang cukup intens dibahas beberapa kali, baik pada sidang kabinet terbatas, kemudian ada rapat internal juga khusus, ya. Kemudian rapat-rapat koordinasi yang dilakukan oleh Menko-Menko, baik Menko Perekonomian pernah melakukan itu, Menko Marinvest juga pernah, juga Menko PMK juga pernah melaksanakan rapat-rapat terkait dengan BUMDes. Jadi cukup banyak, intensitas rapatnya tinggi, dan cukup banyak rencana-rencana kebijakan yang sudah digulirkan dan menjadi wacana. Dan kali ini pada diskusi hari ini series yang dilaksanakan oleh BRIN, tentunya harapan kita BRIN nantinya bisa mengkoordinasikan hasil daripada diskusi pada hari ini, bahkan mengkonkretkan untuk mengusulkan menjadi sebuah rencana kebijakan baru dalam konteks penguatan BUMDes maupun BUMDesma. Baik Bapak Ibu sekalian, seiring dengan terkendalinya pandemi COVID-19 di Indonesia, data dari Badan Pusat Statistik, ekonomi kita mengalami perbaikan. Percapaian pertumbuhan ekonomi nasional pada kuartal 3 tahun 2022 sebesar 5,72% year on year. Angka tersebut tercatat lebih tinggi dibandingkan capaian pada kuartal yang sama tahun sebelumnya. Momentum rebound ekonomi Indonesia dan meningkatnya tingkat konsumsi masyarakat pasca pandemi ini merupakan peluang yang harus dimanfaatkan oleh masyarakat, khususnya masyarakat kawasan pedesaan, sebagai tingkat pemerintahan terendah di negara kesatuan Republik Indonesia. Dalam hal ini dibutuhkan kebijakan untuk mendorong peningkatan perekonomian di desa yang sejalan dengan kebijakan pemulihan ekonomi nasional. Apabila terjadi peningkatan perekonomian di desa, maka akan berdampak terhadap terdongkraknya pertumbuhan perekonomian nasional. Sesuai Undang-Undang Nomor 6 2014 sebagaimana tentang desa, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 11 2020 tentang Cipta Kerja, lembaga yang memiliki tugas dan fungsi untuk memberikan pelayanan sekaligus sebagai penggerak ekonomi masyarakat desa adalah Badan Usaha Milik Desa, Badan Usaha Milik Desa Bersama atau BUMDesma. Sejak tahun 2015, mayoritas dana desa digunakan untuk pembangunan infrastruktur. Meskipun penggunaan dana desa terus didorong untuk penguatan sumber daya manusia dan peningkatan ekonomi desa, namun masih terdapat keengganan pemerintah desa untuk mendirikan maupun memberikan penyertaan modal yang cukup bagi BUMDes. Dari 74.961 desa di Indonesia,
telah terbentuk sebanyak 60.417 BUMDes atau 80,59% dari total desa di Indonesia, dan 6.583 BUMDesma. Sementara yang telah berbadan hukum tercatat baru sebanyak 11.059 BUMDes, 14,75% dari total desa di Indonesia, dan 682 BUMDesma. Ini sumbernya dari tempat Pak Staf Ahli, jadi kita nggak ambil dari mana-mana, dari pelaku langsung. Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2022 tentang APBN tahun anggaran 2023 dan Peraturan Menteri Desa Nomor 8 Tahun 2022 tentang prioritas penggunaan dana desa tahun 2023 mengamanatkan dana desa 2023 dapat digunakan untuk dukungan program sektor prioritas di desa, yang salah satunya adalah penyertaan permodalan kepada BUMDes, baik dalam pendirian, pengembangan, dan peningkatan kapasitas pengelolaan BUMDes. Namun pertanyaannya, apakah saat ini pemerintah desa sudah melihat hal tersebut sebagai salah satu prioritas yang segera dicapai? Padahal berbagai penelitian telah menyatakan bahwa BUMDes berperan secara signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat desa. Apabila operasionalisasi dan optimalisasi BUMDes dilaksanakan dengan baik, maka berpotensi untuk memberikan manfaat dan multiplier effect seperti meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dengan berkontribusi terhadap peningkatan pendapatan asli desa, membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat desa, mempercepat pengentasan kemiskinan ekstrim, mendukung program ketahanan pangan nasional, mengatasi permasalahan lingkungan dengan mengelola sampah melalui unit usaha di BUMDes. Selain itu, khusus sampah ini yang dikelola dapat diolah menjadi barang yang bernilai ekonomi. Salah satu contoh, BUMDes Insan Mandiri Sokadana di Desa Songgom Lor, Kecamatan Songgom, Kabupaten Brebes, yang memiliki unit pengolahan sampah yang berupa pencacahan plastik dan telah mencatatkan keuntungan sebesar 55,75 juta per tahun. Dari pemantauan di lapangan, perjalanan BUMDes atau BUMDesma masih mengalami beberapa kendala. Antara lain, kendala pada aspek sumber daya manusia, mindset kepala desa dan masyarakat desa yang masih berpandangan kurang pentingnya keberadaan BUMDes. Pelaksanaan operasional BUMDes seringkali tidak memiliki visi pengembangan bisnis dan manajerial yang baik. Konflik kepentingan antara pelaksana operasional BUMDes. Pada aspek tata kelola, belum adanya standarisasi sistem pencatatan aset dan keuangan BUMDes. Seringkali dalam membentuk BUMDes atau membuka unit usaha baru, pemerintah desa dan pelaksana operasional BUMDes tidak membuat rencana bisnis. Pemerintah desa masih enggan melakukan kerjasama bisnis antar desa dengan potensi produk unggulan yang serupa atau potensi produk yang saling melengkapi. Kendala pada aspek dukungan pemerintah, pemetaan dan pemeringkatan BUMDes belum selesai dilakukan, sebagaimana diamanatkan dalam Permendes Nomor 3 Tahun 2021
bantuan dari kementerian atau lembaga terkait pengembangan BUMDes seringkali tidak tepat sasaran dan tidak sesuai dengan kebutuhan BUMDes. Kementerian atau lembaga kurang memaksimalkan peran BUMDes dalam pelaksanaan program dan kegiatan di daerah. Kurang optimalnya proses sertifikasi Badan Hukum BUMDes maupun BUMDesma yang disebabkan oleh beberapa hal, antara lain perbedaan data nama desa yang berada di Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kemenkumham dan Kemendes PDTT. Data sertifikasi Badan Hukum BUMDes atau BUMDesma yang tidak terkirim dari sistem di Direktorat Jenderal AHU ke sistem Kemendes PDTT. Kendala pada aspek permodalan. Sebagian besar BUMDes masih mengandalkan penyertaan modal yang bersumber dari dana desa. Hal ini disebabkan oleh minimnya pemahaman pemerintah desa terhadap peran penting BUMDes dalam kemandirian dan peningkatan ekonomi desa, sehingga berdampak pada minimnya alokasi dana desa untuk pendirian dan pengembangan BUMDes. Selain itu, terjadinya pandemi COVID-19 sejak tahun 2020 juga menyebabkan sebagian besar dana desa telah habis digunakan untuk kegiatan prioritas seperti BLT desa, padat karya, dan penanganan COVID-19 di desa. Terhadap permasalahan dimaksud beberapa upaya yang pernah menjadi pembahasan dan kiranya perlu untuk dilakukan, antara lain adalah mendorong pendirian, pengembangan, dan peningkatan permodalan BUMDes yang berasal dari dana desa guna mengoptimalkan pengelolaan potensi desa yang pada akhirnya akan meningkatkan ekonomi desa. Melakukan penguatan SDM dengan mengadakan pelatihan, kursus, dan bimbingan, khususnya pada pembenahan visi, kompetensi, jiwa entrepreneur, SDM aparatur pemerintahan desa, dan pengelolaan BUMDes. Melakukan pengawasan dan evaluasi secara berkala, simpel, dan akuntabel terhadap laporan pertanggungjawaban BUMDes ataupun BUMDesma. Pengawasan yang simpel dan akuntabel di sini tidak lagi kemudian kementerian atau lembaga meminta laporan-laporan yang membuat kerja aparatur pemerintahan desa habis hanya untuk membuat laporan-laporan. Memastikan implementasi pemeringkatan dan pendataan BUMDes atau BUMDesma yang berkesinambungan. Pemberian insentif bagi BUMDes atau BUMDesma berkategori maju juga dapat dilakukan guna mendorong BUMDes atau BUMDesma meningkatkan performa dan kepatuhan dalam pelaporan data kepada pihak pemerintah pusat. Mendorong kolaborasi pentahelix pemerintah, perusahaan atau swasta, akademisi, komunitas atau masyarakat, dan media guna mengoptimalkan peran BUMDes dalam peningkatan ekonomi desa. Meningkatkan peran perguruan tinggi melalui penelitian, kajian, pembukaan prodi baru terkait manajerial BUMDes dan program kuliah nyata. Meningkatkan peran pendamping desa dalam pendirian dan pengembangan BUMDes ataupun BUMDesma. Bapak Ibu sekalian, hal-hal tersebut yang kami sampaikan adalah hal-hal yang selama ini mengemuka dalam setiap rapat, sekali lagi baik rapat terbatas, rapat internal maupun rapat koordinasi yang diselenggarakan oleh Kemenkoan. Karena itu, mudah-mudahan apa yang kami sampaikan kiranya nanti pada diskusi selanjutnya bisa kemudian dicarikan solusinya. Dan kami berharap Pak Deputi
Pak Mego melalui Badan Riset dan Inovasi Nasional tentunya bisa memberikan solusi yang konkret kepada pemerintah, dalam hal ini kepada Presiden, dalam waktu yang tidak terlampau lama. Karena ini adalah nawacita Presiden, desa mengepung kota. Beliau menyampaikan berkali-kali bahwa ini adalah desa mengepung kota. Ketika ekonomi perdesaan mengalami penguatan yang signifikan, maka kita tidak perlu khawatir terhadap ekonomi nasional. Karena itu, Bapak Ibu sekalian, para narasumber yang kami hormati, dan kami yakin dengan latar belakang atau expertise di bidangnya masing-masing, kami meyakini bahwa diskusi hari ini seyogianya akan menghasilkan satu solusi yang baik ke depannya untuk penguatan BUMDes maupun BUMDes. Demikian, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.